for dreams filled with the magic of the day's adventures. And so in the cheerful town where laughter filled the air and bright balloons danced in the sky, curious George learned that every color had a story to tell, and that the most magical adventures were the ones shared with friends. The end. Oke, Bobby. Actually, semua di sini pada minta bahasa Indonesia. Boleh. Cuma sekali lagi. Oke, ada. Boleh nggak? Bahasa Indonesia supaya pada tahu kenapa Bobby nggak cerita bahasa Indonesia. Kalau cerita Bobby bahasa Indonesia, suaranya kan kayak gini. Coba lihat ya bahasa Indonesia sesuai request, oke? Tapi harus 10.000 dong yang lihat. Di kerjaan Daha hiduplah seorang putri bernama Chandra Kirana yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Adalah sosok yang rendah hati dan penyabar, serta selalu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Chandra Kirana telah bertunggangan dengan Raden Inu Kertapati, putra mahkota kerajaan Kahuripan. Namun kebahagiaannya terusik oleh rasa iri adik tirinya, Galuh Ajeng, yang juga menginginkan Raden Inu untuk dirinya sendiri. Karena diliputi kecemburuan, Galuh Ajeng bekerja sama dengan seorang nenek sihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Dengan kekuatan jahatnya, nenek sihir mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke laut. Kutukan tersebut hanya Thursday 6 p.m. Okay. Bowling? You down? I'm very good. You're good? Sebentar ya, lagi ada tamu. Lucu Okay, kan? Thursday Siapa yang mau 6 p.m.? Bobby nyanyi lagi? Thursday 6 p.m. we Siapa go yang for mau dinner Bobby nyanyi after? lagi? Okay, cool. Confirm. Yeah? Confirm. Look, 2,000 people seeing you speaking Indonesian. Suatu hari seorang nenek yang baik hati menemukan keong emas di sungai dan membawanya pulang. Tanpa disadari keajaiban terjadi setiap kali nenek itu pergi meninggalkan, is that dead? Ya, meninggalkan living. Oh, rumah. Keong, what is keong? Keong snail. Mussel. Snail. Emas berubah kembali menjadi seorang gadis dan memasakkan makanan lezat untuk sang nenek. Namun saat nenek pulang, Chandra Kirana kembali ke wujud keong. Kejadian aneh ini membuat sang nenek penasaran hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari kitab dan menemukan kebenaran di baliknya. Saat melihat keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik, sang nenek menyadari bahwa keong itu bukanlah hewan biasa. Lah segera menyebarkan berita ini hingga kabarnya sampai ke telinga Raja Kertamarta dan Raden Inu Kertapati. Mendengar bahwa Mana? Tunangannya, fiance. Tunangannya. Hah? Tunangannya. Tunangannya. No, tunangannya. Tunangannya. Direkam ya?
tunangannya. Tungan. No, na. Ngan. Tunanangnya. Tunangannya. Tunanangnya. No, bukan. Yang benar, sampai benar. Tunangannya. Tunanyangnya. No. Tunangannya. Tunanyangnya. Ow, bro, what the That, not bro. Tunangannya. Tunanyanya. Ya, tunangannya. Oke, terus. Telah ditemukan Raden Inu yang telah lama mencari Chandra Kirana dengan penuh ketunanan. This is too hard, man. Segera pergi ke rumah sang nenek untuk menjemputnya. Begitu bertemu, Raden Inu segera menyali Chandra Kirana dan segitu kutukan yang Mengikatnya. Typing up. Mengikatnya. Mengikatnya. Ya. Pun terlepas. Chandra Kirana akhirnya kembali ke wujud aslinya sebagai seorang putri. Kebaikan pun menang atas kejahatan. Galuh Ajeng menerima hukuman atas perbuatannya, sementara Chandra Kirana dan Raden Inu dapat bersatu kembali dan menjalani hidup bahagia bersama di istana. Keong Mas mengajarkan Stitching. bahwa kebaikan hati, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan akan selalu menggalakkan kejahatan, keserakahan dan iri hati hanya membawa kehancuran, sementara ketulusan dan cinta sejati aku selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Happiness. Tepuk tangan. Now, last time we pray for all the kids out there, okay, including my kids in Singapore, Kayla, Tisha, Bianca. I will pray for all of your kids. Yeah. Thank you, God, for tonight. This is our first time doing the live TikTok that we're reading the bedtime story for all of our kids all over Indonesia and all over the world. Yes. Kids with parents, kids without parents, fatherless kids, any kids. Lord, you bless them with this story, with these things that we do, having a good impact, and please touch their heart so they can surrender themselves unto your hands, Lord. And whatever they do, you bless them. You always be with them, Lord. We surrender all of our kids into your hands. Yes. We know you have a bright future for them, and to glorify your name. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Follow Jesus, guys. All glory to Jesus. Siapa yang mau dengar next time Bobby cerita lagi? No more story time. Okay. I'm done. Dude, my Thank voice is you. so bad, bro. It's like, Jadi gimana? Udah tahu kan? My microphone. And it's still 8. Back to work. Go to office. So that's what happening if Bobby read the bedtime story. It's gonna be, bro, bantu bentar ini masukin mikrofonnya, sorry. Soalnya supaya nggak hidup mic-nya. Oke, so jadi itu yang terjadi kalau Bobby baca bedtime story, masukin ke boxnya, bro. Ini nih, bro, sorry, bro. Ini saya punya asisten yang baru, namanya siapa, bro? Yogo. Cakep ya? Asistennya aja begitu, badannya lihat bidang. Nanti kita kenalan lagi. Jadi itulah kalau Bobby yang baca cerita, Indonesianya begitu. Masih mau dengar Bobby cerita? Yang ada anak-anak bukan tidur, malah masih bangun. Anyway, dompet Daddy nggak ketemu kemarin. Jadi nggak apa-apa. Daddy udah siap kehilangan semuanya. Yang penting nggak kehilangan Tuhan yang baik. Walaupun sedih, kesel, semua kartu ATM hilang, kartu rumah hilang, kunci rumah hilang, karena naik motor buru-buru mau baca bedtime story tiap jam 8 buat kalian semua.
Tapi it's okay. Tetap masalah apapun yang terjadi di hidup kita, terus mengucap Tuhan baik. Jadi buat anak-anak yang melihat juga gitu. Walaupun keadaan kita susah, keadaan kita nggak menyenangkan, sedih boleh, nangis boleh, tapi 5 menit kemudian cuci muka, mandi, seger lagi, bangkit lagi, oke? Jangan putus asa. Jadi walaupun dompet Dedi hilang, besok harus urus KTP, SIM dan lain-lain, nggak masalah. Nah, jadi yang soal dompet oke. Terus tadi soal Bobby baca bedtime story, pada suka nggak? Siapa yang mau Bobby baca bedtime story lagi? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Thank you. Ayo, mau bahasa Indonesia atau bacainnya bahasa Inggris? Coba panas, coba kita coba pindah dalam ya. Seharusnya kan Dedi tuh bacain di rumah, tapi karena masih sibuk, nggak sempet pulang ke rumah. Jadi lagi acara, tetap harus sempetin baca bedtime story. Jadi buat anak-anak yang udah jam tidur, sekarang tolong bantu gue bro. Aku kedap bentar ya. Sebentar, aku coba cari tempat yang lebih nggak panas supaya bisa ngomong bentar ya. Bentar ya. Oh, tapi berisik di sini. Ya udah deh, kita tetap sini aja deh. Berisik sebentar ya. Sorry Pak, gimana? Ternyata tempatnya berisik. Ya udah kita tetap masih di sini aja deh. Sebentar ya. Oke, dah. Tadi restorannya masih. Oke, jadi pada suka nggak Bobby baca bedtime story? Terus sukanya Bobby bacanya Inggris apa Indonesia? Iya, nanti kita pertemukan Bobby sama Aisar. Atau siapa yang mau Aisar yang baca bedtime story? Terus Aisar baca bedtime story Indonesia atau bahasa Malaysia? Kayak film Ipin sama Upin. Siapa mau Aisar yang bacain bedtime story? Coba diajakin Aisar kalau dia nggak sibuk. Besok atau Selasa. Tapi besok kayaknya Aisar ada acara deh. Ayo. Kebayang nggak kalau Aisar yang baca bedtime story bahasa Malaysia? Gas Aisar. Nanti kita coba ya. Jadi juga Aisar lagi sibuk karena tanggal 7 dia live di TikTok kan seharian gitu. Terus Dedi nggak ngerokok, nggak bisa minum alkohol juga karena alergi. Ayo tadi seneng nggak Bobby baca cerita? Senengan Bobby bacanya Inggris atau bacanya bahasa Indonesia? Jadi sebenarnya kalau dia baca 4,000 people, almost 5,000 dia ketagihan. Mereka pada suka Bobby baca bahasa Indonesia. I'm very good, right? They like your Indonesian, make them awake, not sleep. I'm good, right? I asked you to make them sleep, not to wake them up. But is my bahasa good or no? Your bahasa is good for entertainment. Siapa yang masih mau Bobby kalau 10,000 views, Bobby baca cerita lagi. How can you say that and then it happens or no? Yeah, it's happening. It's happening because TikTok Live, you actually, bro, minta mikrofonnya bro, tolong bro. Pinjam lagi bro, sorry. I have to go inside. Oh yes, okay. We make some So, content. yeah. TikTok Live, non-followers can see your TikTok Live. That's the difference with Instagram. Oops, we cannot see other people platform can get banned. So that's why. You back to work until midnight. Galak ya sama Bobby ya. Iya, nanti kita ajakin Bobby sama Aisar ya. Speak French, yang bisa speak French itu my 5,000. Speak French itu my manager, Fanny. Later boleh. Nanti pokoknya kalau ada ide-ide apa, judul bedtime story-nya mau dibacain Bobby apa, dibacain Aisar apa, di DM ke Dedi. Terus kedua juga tadi mau bahasa apa, terus pengen idenya siapa nih yang Dedi ajak lagi bedtime story besok, hari Selasa, hari Rabu. Kita ajakin ya, ide bagus juga tuh. Jadi buat anak-anak, tadi kan udah didoain, udah bacain bedtime story.
udah saatnya tidur. Buat yang belum tidur, kalau anak-anak udah tidur, nah sekarang baru giliran Dedi sama orang gedenya boleh nanya-nanya. Gitu aja kali ya tiap hari ya. Jadi ceritanya gini, waktu 3 hari lalu itu, Dedi kan meeting di kantornya TikTok. Tapi dari pagi tuh udah sibuk meeting terus. Meeting, nggak ada jeda. Terus aku bilang sama my manager, mungkin kita harus coba calm down. Terus kita ambil waktu dengar lagu pujian pakai earphone. Kita minta tanya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh pengen apa di hidup kita dengan semua kesibukan ini. Nah waktu itu aku nyanyi lagu Tenang dari GMS Live. Waktu nyanyi itu sudah mau akhir-akhir lagu, terus kayaknya dapat hikmat dengar dari Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu kerja keras kan untuk anak-anak, untuk bisa lihat anak-anak lagi, untuk bisa ngumpul sama anak-anak lagi. Nah kenapa enggak coba kamu lakukan yang Dedi udah lakukan selama 11 tahun terakhir. Kalau udah jam 8 itu bacain bedtime story buat anak-anak. Jadi walaupun sekarang anak-anaknya Dedi banyakan lagi di Singapura yang kecil-kecil semua, tetap aja kita bacain bedtime story di live TikTok. Jadi mereka bisa dengar dimanapun mereka berada. Termasuk sama anak-anak yang mungkin orang tuanya lagi sibuk atau di luar kota, biar Dedi yang bacain. Atau anak-anak yang nggak punya orang tua, nggak punya papa, fatherless kids, biar Dedi yang jadi papanya. Oke, pokoknya apapun situasi kita ingat kita punya satu Bapa di surga yang nggak akan pernah ninggalin kita, yang selalu ada. Jadi at least di live ada Dedi yang bisa temenin kalian. Makanya panggilannya Dedi, bukan Dedi itu Dedi D-E-D-I, tapi D-A-D-D-Y itu artinya papa. Karena I miss my kids so much, so I think one of the thing that I wanna do for now, 8 p.m. I'm gonna be online. Dedi akan online tiap jam 8 malam bacain bedtime story. Udah selesai bacain bedtime story, kita doa, terus kita nyanyi. Udah gitu boleh ngobrol, boleh nanya-nanya macem-macem gitu. Nah sekarang mungkin yang belum pernah ikut nyanyi, tadi kan udah baca bedtime story bahasa Inggris oleh Bobby. Udah dengerin bedtime story bahasa Indonesia, Bobby yang ngomongin. Tadi udah doa juga. Sekarang gimana kalau kita coba nyanyi lagu yang waktu hari pertama kan udah Dedi kasih lihat lagunya. Ini lagu yang aku dengar waktu kemarin tuh. Jadi kita dengar sekali lagi ya, kita nyanyi bareng-bareng, oke? Buat yang belum tahu, jadi kita puterin ya. Lagunya lagu pujian, judulnya Jangan Tenang oleh GMS Worship. Oke, sebentar ya, kita coba cari lagunya. Ada yang pernah dengar lagunya Tenang? Ini yang Dedi biasa nyanyiin. Oh, tapi aku ada satu lagu lagi yang aku sering nyanyiin nama my second daughter, Leticia. Aku baru lihat judulnya. Sebentar ya, ini bagus banget. Bentar. Judulnya. Nah ini dia. Tetap Tersenyum. Kita ganti aja. Lagunya hari ini Tetap Tersenyum.